Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Berry guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis super duper compact dari kubu hijau, yaitu MSI Ventus Extra Small OCV1 edition dari GTX 1650 GDDR6 ya guys ya. Jadi untuk kartu grafis ini garansi resmi sampai 2026 ya guys ya. Kita akan lihat bagaimanakah isi dari kartu grafisnya ya, dari booknya ya. Untuk spesifikasinya seperti ini guys. GTX 1650 GDDR6 Ventus XSOC OCV1 ya, yang OC versi 1 ya. Jadi ini unit 2023 ya. Oke, kita akan buka. Pertama di sini untuk kelengkapan kita akan dapetin ada invoice pembelian ya per Juli 2023 ya. Mantap juga. Kemudian ada anti-static stick bag original. Udah unit aja gitu guys, sesimpel itu guys. Dari distributor Sinex Metro Data itu sesimpel ini. Kita akan keluarkan untuk kartu grafisnya. Kita lihat di sini untuk desainnya itu compact sekali ya. Untuk dari GTX 1650 yang Ventus Extra Small ya, dual fan, heatsink chrome, berwarna chrome ya, mantap, mulus bening. PCI Express generasi 3.0 ya, mantap, just. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas di sini heatsinknya bentuknya compact banget, high quality komponen tentunya untuk dari brand satu ini, brand MSI. Kemudian memerlukan 6 pin power ya, TDP kurang lebih di 75 watt maksimal ya, atau 100 watt mungkin. Kemudian ini di bagian exhaustnya mantap ya, compact ya untuk pendinginannya, heatsinknya. Kemudian untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan 3 buah display, ada 1 buah display port, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga mulus bening guys. Oke, kemudian di plat fibernya kalau kita lihat di sini juga kinclong banget, mantap ya, kinyis segel dari pabrikannya masih utuh ya, mantap. Kemudian di unit pembelian per Juli 2023 bisa dilihat untuk serial number unit dan box udah aku pastiin sama guys. Oke, kita akan langsung tes aja bagaimana performa dari kartu grafisnya. Kita akan langsung menuju ke PC. Let's go. Oke guys, jadi dual fan, super duper senyap, 6 pin power dari Ventus XS ya. Di sini sudah terlihat pemasangannya untuk segel utuh, garansi resmi on 2026 ya. Mantap, 130-an watt, display port HDMI terpasang dengan baik dan sudah tampil dengan baik juga. Bisa dilihat. Untuk suhu di 36-37 derajat Celcius. Suhu di 36 ke 39 derajat Celcius. 0 mV, no setting aneh-aneh ya. Kita look up. Jadi ini untuk varian yang OC versi 1. Arsitektur touring ya. Kemudian kita coba cek di sini. 6.600 juta transistor untuk variannya. Kemudian encoder Gen 7 ya, mantap. Yang terbaru lah ya ibaratnya untuk seri touring. Udah Gen 7 karena Gen 8 aku belum temui, mungkin untuk RTX yang terbaru. Kemudian dual slot, ukurannya ini udah sering juga kita bahas, TDP 80 watt, suggested power sampai 250 watt, 6 pin power aja. Clock speed, memori, theoretical performance dan render config sesuai ya, GDDR6 ya. Nice, kita langsung tes benchmark ya. Kita akan jalanin Firestrike di 1080p. Kalau kita running di sini kita bisa lihat wattnya itu TDP-nya di 12 watt minimal sampai dengan 38 watt. Kipas muter di sama overall di 23%. Secara performance baik minimal, current dan maksimal untuk saat idle ya. Dan saat ini kita akan start menjalankan Firestrike ya di 1080p. Saat ini berada di 26 watt TDP, watt meter tertera di 130 sampai 170 watt fluktuatif ya. All device ya, bukan hanya sekedar PC. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 1. Kita tampilkan on screen display. Mantap, 54 derajat Celcius, 43 fps, 75 watt TDP, 98% usage, mulus, no line, no stuttering, no coil whine, no screen tearing. 44 fps,
Xiaomi ya. Kipas muter 36% secara performance didapat 1340 frame ya kurang lebih ya, dengan 74 watt maksimal dan suhunya di 50-an. Lanjut ke grafik tes 2. 55 derajat Celcius ke 58, berjalan langsam ya, 59. Senyap 60 derajat Celcius, masih bisa dikatakan menggigil ya untuk seri touring dengan average 41 fps. 62 derajat Celcius, average 40 fps, stay di 62 derajat Celcius, TDP di 74 watt, wattmeter di 190 watt, all device ya, UPS, PC, dual monitor, audio dan lain sebagainya. Mantap, suhu tertingginya di 64 derajat Celcius. Tadi sepintas terlihat. Kita akan lanjut ke CPU test. Ya, ini kartu grafis akan ideal ya di 10% sampai 30% performance, karena ini di render menggunakan bantuan prosesor di 80% usage. Nice. Oke, 64 derajat Celcius masih stay di situ. Lanjut ke combine test yang terakhir ini untuk seri GTX 1650 yang GDDR6 ya. Itu biasanya dapat 19 fps atau 20 atau 18 mungkin. Ya, itu disesuaikan dengan kondisi resource-nya ya, karena kita gunakan screen recording juga. Start di 17 fps. (18-19) ya, sama dengan GTX 1650 yang GDDR6 lainnya. Aku tes rata-rata di 19-20 fps ya. Oke, kita akan lihat result. Suhu tertinggi hanya di 64 derajat Celcius, buat tertinggi di 76, buat TDP predikat good. Kalau kita validasi, kita compare, valid 35% ya, mantap. Suhunya di 60 derajat Celcius ya, average temperaturnya ya, menggigil ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini tes 1 achieve di 60 derajat, tes 2 di 63 derajat, 88 sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 61,44 derajat Celcius. Dan sekarang sudah turun lagi ke 44 derajat Celcius ya, sudah menggigil lagi guys. Jadi overall untuk suhu adem masih sangat terjaga sekali untuk kartu grafis ini, dengan performa kipas juga yang nggak ngoyo, hanya maksimal 51% dan lebih banyak di 30%. Untuk GPU clock, memory clock juga bisa perform maksimal di 1900 sampai untuk memory clocknya di 3000 MHz ya. Di sini di 1500 guys, 1500 MHz. Kemudian garansi masih sangat panjang sampai dengan Juli 2026 dari Sinex Metro Data Indonesia. Invoice juga ready di unit. Buat kalian yang butuh GTX 1650 buat perakitan PC, kalian bisa mampir ke lapak Odiberi guys. Makasih yang udah support. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.